Jadi ada tren di mana kita sebagai user itu perlu berusaha untuk berkontribusi yang positif terhadap lingkungan kita, gitu ya, tanpa mengurangi tingkat produktivitas kita. Hal yang seperti ini yang dapat dikatakan sebagai green computing. Nah, walaupun kalau misalkan kita bandingkan antara industri komputer dengan industri-industri lain, industri komputer itu relatif dibanding dengan industri lain relatif tidak berbahaya terhadap lingkungan. Tapi pemakaiannya bisa jadi proses pembuatannya dan pemakaiannya bisa jadi punya dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar kita ya. Apalagi kalau yang pakai miliaran orang gitu ya. Nah, untuk berkontribusi positif terhadap lingkungan kita punya apa ya? Tingkat kita punya kekuasaan yang lebih ya, untuk mengendalikan seberapa besar impact dari penggunaan kita terhadap teknologi informasi kepada lingkungan sekitar kita ya. Bagaimana caranya? Misalkan kita membeli dalam tanda kutip peralatan-peralatan hijau ya. Ini bukan berarti harus membeli laptop yang warna hijau, membeli handphone warna hijau, tidak. Tapi kita bisa membeli peralatan yang dampak terhadap lingkungannya itu relatif minimum. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak berlebihan. Atau misalkan kita bisa menggunakan laptop dibandingkan dengan desktop. Karena apa? Kalau desktop perangkatnya casing, monitor dan lain-lainnya itu lebih komponennya lebih banyak dibandingkan laptop. Kemudian kita bisa menggunakan, kalau sekarang ya, hampir di setiap OS itu ada fitur untuk energy saving. Mungkin performa turun, tapi kalau hanya untuk kebutuhan standar gitu ya, tidak akan berpengaruh gitu ya. Performa bisa turun, tapi energi yang dikonsumsi itu lebih sedikit. Kemudian mematikan komputer ketika kita tidak menggunakannya dan lain-lain ya. Misal kita perlu mencetak dokumen gitu ya, kalau misalkan kita tidak online gitu ya, terkadang kalau menulis makalah atau TA gitu kita perlu cetak, sebisa mungkin hanya cetak satu kali misalkan. Jadi kita sudah memitigasi kesalahan-kesalahan sebelum dicetak. Setelah dicetak itu versi yang sudah bagus gitu, misalkan, dan lain sebagainya. Jadi banyak cara-cara kita untuk mengontrol seberapa besar dampak dari penggunaan kita ya terhadap perangkat komputer, apapun itu. Tadi hanya selingan tentang green computing ya. Sekarang kita ingin melanjutkan tentang bagian dari hardware yang cukup penting juga di komputer, di sebuah komputer, sebelum kita nanti masuk ke software ya. Yang pertama adalah kalian pasti mengenal yang namanya random access memory atau RAM. Jadi ketika kita memilih komputer, RAM ini adalah salah satu yang menjadi pertimbangan apakah kita maksud saya kita perlu membeli komputer yang seperti apa.
Nah, RAM ini adalah primer, tempat penyimpanan primer yang hampir selalu ada di setiap perangkat komputer. Bagaimana cara bekerja RAM nanti kita bahas ya. Nah, RAM ini hanya menyimpan data, menyimpan informasi itu sementara saja ya. Jadi hanya ketika komputer kita menyala. Ketika komputer kita mati, maka semua isinya itu akan hilang. RAM ini nanti akan kita bahas sedikit. RAM ini sangat berpengaruh terhadap seberapa powerful komputer kita terhadap aplikasi-aplikasi yang kita ingin gunakan. Selain RAM, ada yang namanya ROM. Ini juga ada di hampir setiap perangkat komputer. Di mana ROM ini adalah read-only memory. Dari namanya, komputer kita hanya bisa membaca informasi yang sudah ada pada ROM. Jadi, informasi ini sudah disimpan ketika memori ini dibuat ya, si ROM ini dibuat, informasinya langsung ditempelkan di situ. Dan ini tidak bisa diotak-atik. Apa saja yang disimpan pada ROM? Misalkan perintah-perintah saat startup ya, atau ketika kita menyalakan komputer kita. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ROM ini akan bekerja sangat dekat dengan RAM. Selain RAM dan ROM ada juga yang namanya CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, di mana CMOS ini adalah mirip seperti RAM, tapi penggunaan energinya itu lebih rendah. Kemudian yang mungkin paling banyak kita kenal ya, kalau RAM, ROM, CMOS belum tentu semua orang tahu, tapi yang paling banyak kita kenal adalah flash memory ya, atau mungkin kalian mengenal yang namanya flash disk atau mungkin hard disk eksternal, di mana kita bisa menuliskan informasi ke dalam tempat penyimpanan tersebut dan menghapusnya ya. Itu yang disebut dengan flash memory. Biasanya flash memory ini dipakai, ukurannya biasanya kecil dan dipakai di misalkan smartphone atau kamera digital atau banyak lah ya. Nah, bagaimana cara kerja memori ini? Ketika kita menyalakan komputer kita pertama kali, maka yang dilakukan oleh komputer pertama kali adalah membaca ROM. Jadi CPU kita itu pertama kali langsung mengakses informasi yang ada di ROM terlebih dahulu. Nah, si ROM ini tadi kan menyimpan instruksi-instruksi apa saja yang harus dikerjakan oleh CPU ketika menyalakan komputer pertama kali. Nah, setelah itu baru di antara instruksinya adalah menjalankan instruksi yang ada di RAM. Setelah itu barulah si CPU menjalankan instruksi yang ada di RAM, di mana pertama kali yang dilakukan adalah mengcopy informasi tentang sistem operasi kita ke dalam RAM. Setelah di-copy baru kita jalankan. Karena RAM itu tadi hanya memori yang sifatnya temporer ya, sifatnya hanya sementara. Maka setiap kali kita menjalankan komputer, instruksi yang dijalankan seperti sistem operasi gitu ya, kalau tersimpan di hard disk misalkan, itu harus di-copy terlebih dahulu ke dalam RAM baru bisa dijalankan.
Maka dari itu terkadang ada komputer yang startupnya sangat lambat karena instruksi untuk load sistem operasinya itu cukup besar gitu ya. Jadi proses copy-nya cukup lama misalkan dan lain sebagainya. Nah, baru setelah data atau informasi tentang sistem operasi tadi di copy ke RAM, baru CPU bisa menjalankan sistem operasi tersebut sehingga CPU bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang lain. Selain CPU dan memori, ada slot atau port peripheral ya, yang peralatan sampingan gitu, yang bisa ditambahkan, misalkan plug-in gitu ya, ke komputer secara mudah. Nah, beberapa peripheral atau beberapa peralatan sampingan ini selain CPU ya, itu bisa dikatakan sebagai peralatan utama dari komputer ya. Misalkan keyboard, monitor gitu ya. Kemudian keyboard dan printer sendiri itu bisa mengkomunikasikan informasi dari manusia ke komputer dan sebaliknya. Di keyboard untuk input informasi, CPU-nya memproses informasi, printer atau mungkin monitor gitu ya, mengkomunikasikan output dari informasi tersebut ke kita. Nah, terkadang si peripheral ini tidak hanya bisa digunakan untuk terhubung pada satu komputer saja gitu ya. Misalkan flash disk masuk ke laptop atau earphone atau headset masuk ke laptop dan lain sebagainya. Tapi ada peripheral ini yang menghubungkan satu komputer dengan mesin-mesin lainnya. Jadi ada banyak jenis peripheral dan kita tidak akan bahas di sini. Bagaimana memori bekerja? Memori itu dapat dikatakan sebagai kumpulan ya. Kalau memori komputer itu dapat dikatakan sebagai kumpulan tempat penyimpanan kecil. Gitu. Seperti kalau misalkan kita ada yang familiar dengan tempat locker misalkan ya. Nah, locker di kampus misalkan atau di tempat umum manapun. Locker ini kan kita bisa kategorikan sebagai tempat penyimpanan ya. Bedanya ada yang bisa dikunci, ada yang tidak bisa dibuka, maksudnya dalam keadaan terkunci gitu ya. Ada yang tidak ada kuncinya, jadi bisa dibuka tutup dengan bebas. Nah, memori kita bisa ibaratkan sebagai locker tersebut, ya. Di mana kita bisa menyimpan informasi, di mana kalau dalam locker kita bisa menyimpan benda gitu ya, sebagai informasi kita. Dan locker ini punya alamat. Coba bayangkan kalau si locker ini tidak ada nomornya. Ketika kita misalkan perjalanan nih, naik pesawat gitu ya, kita ingin traveling ke sebuah kota, tapi kita hanya punya kesempatan 1 hari, misalkan hanya punya kesempatan 12 jam karena kita hanya transit sementara. Kita hanya menunggu, daripada kita bosan di bandara, kita ingin keliling. Tapi ketika transit sementara itu, karena kita berganti maskapai, kita harus mengambil koper kita. Ternyata koper bawaan kita cukup besar sehingga kita perlu kalau kita bawa keliling kota tersebut tempat kita transit akan
menyulitkan diri kita sendiri, sehingga kita mencarilah tempat penyimpanan, yaitu tempat locker gitu, yang cukup untuk memuat koper kita. Coba bayangkan ketika locker tempat penyimpanan koper kita tidak ada nomornya, maka bisa jadi ketika kita kembali dan kita ingin mengambil koper kita lagi, kita harus mencoba membuka semua locker sampai kita mendapatkan koper kita. Ya, kalau misalkan kebetulan saat itu yang menyimpan di locker hanya kita gitu ya. Bagaimana kalau yang menyimpan ribuan orang? Maka akan terjadi chaos di situ ya. Sama seperti itu, di komputer, memori itu juga memiliki alamat. Ya. Setiap slot, setiap sel dari penyimpanan itu punya alamat masing-masing, di mana setiap sel itu punya ukuran muatan masing-masing. Ya. Dalam hal ini, setiap sel kecil itu ukurannya 1 byte. Nah, seperti yang disampaikan kemarin ya, informasi yang disimpan pada penyimpanan ini itu bisa memuat instruksi program, aplikasi, nomor, karakter, teks, dan lain-lain. Nah, di antara media penyimpanan yang ada di komputer ya, yang di antara yang paling penting adalah RAM. Nah, RAM sendiri desainnya itu biasanya disebut sebagai Dual Inline Memory Modules atau DIMMs. Jadi biasanya RAM itu disimpan, digrupkan pada papan sirkuit yang namanya DIMMs, yang mana papan sirkuit ini yang kemudian kita tempelkan ke motherboard. Sudah saya sampaikan tadi poin yang ketiga bahwa memori yang tersimpan pada RAM itu akan selalu hilang ketika komputer kita matikan ya, sehingga dia ada semacam otomatisasi, switch-nya itu semuanya dinolkan ketika tidak ada listrik. Bagaimana dengan ROM? ROM itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ROM itu memuat informasi yang permanen ya, yang tidak bisa diotak-atik. Kita hanya boleh membaca, tapi kita tidak boleh mengambil, menggeser, bahkan mungkin hanya toel sedikit nggak boleh. Kita hanya boleh membaca saja. ROM seperti tadi ya, ROM itu dibaca ketika komputer dinyalakan. Dan biasanya salah satu instruksi utamanya adalah untuk mengcopy sistem operasi ke dalam RAM, kemudian CPU menjalankan RAM gitu ya. Kalau misalkan kita mau menjalankan aplikasi seperti apa? Biasanya kalau kita mau menjalankan aplikasi, perintah untuk menjalankan aplikasi itu sudah bukan lagi perintah bawaan komputer kita, tapi perintah bawaan dari sistem operasi yang terinstall pada komputer kita, misalkan Windows, Linux, atau Mac OS, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menjalankan aplikasi, itu sudah bukan lagi ROM meminta komputer kita untuk copy aplikasi tersebut ke RAM kemudian menjalankan ya, tapi sistem informasi yang ada di RAM, sistem operasi yang ada di RAM itu meminta CPU memerintahkan untuk copy informasi dari aplikasi dari hard disk ke RAM, baru CPU menjalankan aplikasi tersebut.
Terkait hardware komputer sudah sampai situ saja. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Saya Pak, Ya, silakan. ini Pak, tadi kan ada dikatakan bahwa memori itu punya alamat. Berarti dalam kasus-kasus seperti hacking, memori juga itu bisa dihack Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya. Pertanyaannya apakah memori kita juga bisa dihack atau tidak? Jawabannya sebenarnya simpel ya, bisa. Tapi caranya bagaimana? Nah, ini yang jawabannya agak sedikit tricky gitu ya. Tergantung bagaimana cara hackingnya. Nah, karena memori ini bekerja dengan cara melewatkan sinyal listrik ya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan bagian tertentu sehingga kita mendapatkan informasi yang tepat. Maka memori ini ya, informasinya itu juga bisa dicuri dengan peralatan-peralatan yang bisa mengaktifkan listrik ini, yang bisa mengaktifkan dan menerima sinyal listrik ini. Misalkan kita punya peralatan yang mungkin sekarang semuanya mungkin mengenal teknologi NFC ya. NFC ini kan memungkinkan kita menyalin aplikasi atau menyalin informasi dari misalkan satu ponsel ke ponsel lainnya, atau dari ponsel dari kartu ke ponsel dan sebaliknya gitu ya. Kalau alatnya terletak cukup dekat. Tapi untuk tapi apakah boleh maksudnya kita ingin menyalin, tapi apakah party lawan kita gitu ya. Jadi apakah yang ingin kita salin itu mengizinkan kita menyalin informasinya? Nah, ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi kunci dari transaksi antara proses persalinan informasi ini ya. Proses penyalinan informasi ini. Nah, ketika pihak satunya tidak mengizinkan gitu ya, tapi si kita misalkan kita dalam posisi hacker gitu ya, kita memaksa menyalin itu, kita mencari jalan mencari lubang yang bisa kita lalui untuk kita mencuri informasi. Nah, ini proses hacking untuk memori salah satunya ya. Misalkan lewat internet juga bisa. Tapi kalau lewat internet itu banyak layer yang harus dilalui lagi ya. Kalau fisik itu biasanya peralatannya harus cukup dekat sehingga kita bisa mencuri informasinya. Tetapi kalau misalkan di internet itu layernya akan lebih banyak ya, misalkan firewall, kemudian ya macam-macam ya. Tapi ada misalkan email phishing gitu ya. Kemudian kita klik link yang diminta di email itu karena kita percaya bahwa itu benar gitu. Ternyata setelah kita klik, komputer kita bisa dikontrol dengan mudah oleh pengirim email. Nah, ini juga bisa mencuri informasi yang ada di rumah kita seperti itu. Jan, apakah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih Pak. Ada lagi? Saya Ya, izin silakan untuk Tiara. tanya mengenai memori juga. Apakah jika kita menyimpan data di memori kemudian kita hapus, apakah benar masih ada file yang tersisa di memori tersebut? Karena waktu itu saya pernah tidak sengaja menemukan foto-foto yang sebenarnya sudah saya hapus dan di galeri juga sudah tidak ada gitu Pak. Itu bagaimana ya cara biar bisa terhapus seluruhnya gitu? Oke, ini contoh kasus di smartphone ya.
kalau saya tidak Iya, salah. betul, Pak. Tapi ini contoh kasusnya masih relevan dengan laptop juga ya. Jadi setiap operating system itu punya cara kerja yang berbeda. Ketika kita ingin menghapus sebuah informasi dari memori kita, itu kita lakukan ketika sistem operasi kita berjalan. Nah, kita ambil contoh sistem operasinya Android. Ketika kita menghapus gambar, kalau tidak salah Android yang terbaru itu biasanya gambar itu tidak langsung hilang memang. Jadi ada seperti pada komputer gitu ya, ada folder khusus yang namanya kayak kalau di komputer itu recycle bin atau biasanya trash. Kalau kita punya email gitu ya, ada folder trash yang menyimpan email kita yang sudah kita hapus sementara gitu ya. Nah, saya kurang familiar apakah bisa maksudnya apakah bisa kita setting supaya ketika kita menghapus ya langsung hilang gitu atau tidak, itu saya kurang familiar. Tetapi sepertinya ada gitu ya. Kalau kita ingin file kita hapus hilang permanen, maka kita harus mendeteksi di mana ketika kita menghapus file kita itu disimpan, informasi tentang file kita itu disimpan di mana. Nah, kita baru hapus permanen di tempat yang itu ya. Jadi kalau kita dapat misalkan di handphone Android ya, kita buka, oh kita tahu trash-nya di mana, folder trash-nya, ya kita hapus dari situ. Setelah kita hapus dari galeri utama, maka data kita ini menjadi informasi dalam bentuk lain gitu ya, yang kita bisa sewaktu-waktu kita ingin recover datanya, tapi kita bisa juga hapus secara permanen dari situ langsung. Ada juga pengaturan ya, yang perlu kalian perhatikan kalau menggunakan smartphone adalah apakah kalian mengizinkan si smartphone itu upload, mengunggah foto atau dokumen kalian secara otomatis ke misalkan Google Drive atau kalau Android itu ke Google Photos gitu ya kalau foto. Kalau Apple itu kalau iOS itu ada apa gitu ya. Itu kalian harus juga perhatikan gitu ya, karena ketika kalian mengizinkan si operating system kita itu otomatis mengcopy file kita ke penyimpanan cloud atau penyimpanan awan ya, seperti Google Photos dan lain sebagainya, maka kalaupun kita menghapus file tersebut dari peralatan kita, dari ponsel kita, file tersebut masih ada di cloud ya, di awan itu, sehingga kita juga harus memeriksa di tempat penyimpanan yang online itu ya, seperti itu ya Tiara ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Pandu. Kan kemarin Bapak membahas tentang CPU. Nah, kata Bapak di CPU itu semakin banyak core-nya, maka CPU itu akan semakin bagus. Nah, untuk Ya. mengetes CPU itu gimana Pak? Mungkin ada tes-tes tertentu sehingga bisa menentukan, oh ini CPU dengan merek ini bagus atau enggak dengan merek ini lebih bagus lagi Pak. Itu ada tes-tes tertentu nggak Pak? Terima kasih. Untuk tes itu tentunya ada ya, tapi biasanya tes itu yang melakukan perusahaan. Tapi kita sebagai user itu kita sebenarnya bisa mengira-ngira apakah si CPU ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan kita ada misalkan nih Pandu suka membuat film animasi gitu ya. Ketika membuat film animasi, aplikasi-aplikasi untuk animasi ini kan butuh apa namanya rendering. Nah, ketika proses rendering itu biasanya perlu proses komputasi yang sangat besar
Sehingga si pembuat aplikasi yang aplikasinya kita gunakan itu biasanya memberikan persyaratan minimal komputer seperti apa yang harus kita punya untuk bisa memakai aplikasi ini dengan oke. Dengan maksudnya biasa aja gitu ya, nggak powerful tapi nggak juga jelek gitu. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa mengira-ngira kebutuhan komputer kita dari situ. Kalau mau lebih detail apakah CPU jenis ini sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, ya sebaiknya mencoba untuk membaca lagi tentang spesifikasi komputer. Jadi kalau ada orang jualan komputer itu seharusnya memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang apa-apa yang ada pada komputer yang dijual. Misalkan CPU-nya quad-core dengan clock speed-nya berapa gitu ya, dan lain-lain. Itu ada pasti, dan itu kamu bisa baca di di detail informasi barangnya. Dari situ cuman bisa mengira-ngira aja. Kalau mau ngetes kayaknya yang ngejual juga nggak akan mengizinkan kita untuk membuka box sebelum kita deal mau beli atau tidak gitu ya, Pandu ya. Tapi kalau misalnya ada skor, misalnya saya lihat di satu YouTube itu kayak ada skor AnTuTu benchmark itu juga berpengaruh nggak Pak skor tersebut? Skor itu bisa dipakai. Jadi oke. Apa ya namanya? Saya juga sering memakai si benchmark ini ya. Tapi pada intinya menurut saya bisa dipakai lah untuk jadi dasar kita memilih komputer ya sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Intinya seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Cuman si benchmark ini sebenarnya dapat dibilang dia sifatnya adalah subjektif ya, karena benchmark ini diambil dari survei si expert yang membuat benchmark seperti itu. Misalkan dia membandingkan satu komputer dengan komputer lain dengan OS yang sama, dengan aplikasi yang sama dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia meranking performanya. Ya, terjawab ya, Pandu ya? Iya Pak, terjawab. Terima kasih Pak. Oke, saya melanjutkan dengan software. Software ini adalah satu perangkat yang juga penting dalam komputer ya. Contoh software itu misalkan sistem operasi. Atau misalkan Microsoft Word, Office gitu ya. Nah, software itu dengan keberadaan software itu mengizinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer tentang problem-problem tertentu yang ingin kita selesaikan. Si software inilah yang kemudian mengolah informasi yang ingin kita selesaikan itu, kemudian dikomunikasikan kembali ke kita sebagai pengguna. Nah, dalam pembuatan software itu ada dimuat yang namanya algoritma ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau prosedur ya untuk menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan. Nah, algoritma ini sebenarnya bahasa universal. Algoritma tidak hanya berlaku pada pembuatan aplikasi saja ya, tapi algoritma ini berlaku pada hampir semua hal yang ada di sekitar kita. Misalkan kita ingin tahu nih algoritma untuk kita memasak nasi goreng. Proses jadi tahap-tahap memasak nasi goreng itu juga disebut sebagai algoritma.
Jadi jangan kira algoritma itu hanya untuk membuat komputer, tidak. Hanya untuk membuat aplikasi, tidak. Nah, dalam kasus aplikasi komputer gitu ya, sudah menjadi tugas programmer untuk untuk menuliskan algoritma atau langkah-langkah instruksi itu ke dalam sebuah program sehingga programnya berjalan dengan baik tanpa cacat dan sesuai harapannya. Maksudnya memenuhi kriteria minimum dari kebutuhannya. Apa saja yang dimasukkan ke dalam program, misalkan detailnya ya. Detailnya contohnya bagaimana kita membuat drop down menu di atas gitu ya. Drop down menu apa saja yang dibutuhkan di aplikasi itu sehingga cukup lengkap. Kemudian detail ini termasuk bagaimana caranya mengatasi error. Bagaimana caranya mengatasi bug dan lain sebagainya. Kemudian selain itu si programmer juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah prosedur testing untuk menguji apakah algoritma yang sudah dimasukkan ke aplikasi itu berjalan dengan baik. Otomatis karena ada testing pasti harus ada proses debugging dan perbaikan error ya. Jadi ketika kita tes ada error maka kita perbaiki. Secara umum software itu dibagi menjadi 3 yang perlu kita kenal ya. Secara umum ada 3. Yang pertama adalah compiler. Compiler dan translator. Tapi sekarang ini kebanyakan namanya compiler. Apa fungsinya? Compiler ini dan si translator ini adalah untuk menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya Java, C++, Python, dan lain-lain gitu ya, ke bahasa mesin. Tadi saya menyinggung tentang bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Apa yang disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi? Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke manusia, lebih dekat ke bahasa manusia dibanding bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang mana? Yang 0101 itu, yang binary itu adalah bahasa mesin. Coba kalian bayangkan, kalau kita harus membuat program ya, si programmer harus membuat program itu harus set 0101 pada miliaran switch gitu ya. Maka program itu mungkin tidak akan selesai. Kita tidak perlu khawatir kalau kita ingin menjadi programmer. Sekarang semua orang bisa menjadi programmer ya, dan kita tidak perlu khawatir. Kita mungkin tidak perlu mempelajari bahasa mesinnya yang 0101 karena sudah ada penerjemahnya. Yang perlu kita lakukan adalah cukup kita membuat program dari sisi menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, memang ketika kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka proses eksekusi program itu menjadi lebih lambat dibanding ketika kita membuat program itu langsung dengan bahasa mesin. Karena apa? Karena ketika kita membuat pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka kode yang kita buat harus ditranslasi dulu ya, harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa mesin atau bahasa yang lebih dekat dengan bahasa mesin, kemudian ditranslasi lagi menjadi bahasa mesin, baru mesin menjalankan instruksi tersebut. Kemudian ketika ingin mengembalikan ke dalam bentuk output ya, itu diterjemahkan lagi dari bahasa mesin ke bahasa yang dekat dengan bahasa manusia atau mungkin sudah menjadi bahasa manusia dan seterusnya. Sehingga langkah yang dilalui lebih banyak. Tapi kalau program itu dibuat langsung dalam bahasa mesin, maka prosesnya akan jadi lebih cepat gitu, karena ada step-step yang dipotong. Keuntungan adanya compiler adalah
selain kita bisa menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia ya, compiler ini memungkinkan programmer untuk membuat program-program lain yang sesuai kebutuhannya, entah itu program komersil yang dipakai banyak orang atau program komersil yang spesifik ya, yang custom, atau program yang gratis misalkan. Selain compiler, kita juga punya software dalam kategori aplikasi ya, di mana software aplikasi ini biasanya dapat dikatakan sebagai alat untuk membantu kita menyelesaikan masalah gitu ya. Misalkan aplikasi Office, aplikasi Photoshop, dan lain-lain. Kemudian kategori yang ketiga adalah software system ya, di mana software system ini fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan hardware dengan CPU kita gitu ya, dengan komputer kita. Contoh-contohnya seperti apa setelah ini ada. Kita mulai dulu dari software aplikasi ya, di mana software aplikasi ini kita fokus ke alat untuk pengguna ya, di mana si software aplikasi ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menggunakan sesuatu pada komputer tanpa harus memiliki kemampuan seperti programmer ya. Jadi kita tidak perlu membuat program lagi, kita cukup memakainya saja. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi consumer. Misalkan program untuk publishing ya, kemudian untuk accounting, grafik, untuk edukasi seperti MS Team ini yang kita pakai, games, kemudian untuk personal information manager yang bisa memuat macam-macam ya, dan banyak program lainnya ya. Nah, pada umumnya aplikasi consumer ini memuat hal-hal yang ada di slide ini ya. Yang pertama, memuat dokumentasi, di mana dokumentasi ini artinya dia punya instruksi dan guide ya, tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi ini, mulai dari kita menginstal sampai menginstal, menggunakan, sampai uninstall lagi. Biasanya dokumentasi ini kalau bentuknya digital itu ada di file namanya readme atau help. Pada umumnya sih menggunakan nama readme. Kalau kalian install aplikasi biasanya ada file text, ekstensinya .txt, namanya readme. Di situ ada set instruksi untuk install, kemudian menggunakan aplikasi tersebut. Tapi ada juga yang dicetak ya, dokumentasi ini dalam bentuk cetak. Nah, selain dokumentasi dalam aplikasi consumer, itu ada proses update dan upgrade, di mana update ini adalah kita proses memperbaiki ya, update dan upgrade ini proses memperbaiki si aplikasi itu untuk menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan kebutuhan konsumer dan lain sebagainya ya. Intinya performanya jadi lebih bagus. Nah, kalau perbaikannya hanya minor, maka disebut sebagai update. Kalau perbaikannya mayor ya, sangat besar gitu ya, maka disebut sebagai upgrade.
Nah, kemudian si aplikasi-aplikasi ini juga punya compatibility ya, nggak cuman CPU yang punya compatibility, tapi aplikasi ini juga ada issue compatibility, di mana ada kebutuhan sistem minimal yang bisa dipakai untuk menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya aplikasi yang memang didesain untuk Linux itu belum tentu bisa dipakai di Windows, misalkan. Atau aplikasi yang didesain untuk komputer dengan 8 core itu belum tentu bisa dipakai oleh komputer dengan hanya 2 core dan seterusnya. Kemudian biasanya ada juga disclaimer, di mana disclaimer ini adalah sebuah end user license agreement ya. Jadi kalau kita biasanya install aplikasi, di awal itu ada semacam agreement gitu ya, apakah kita menyetujui atau tidak, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau kita biasanya kalau kita install aplikasi kan kita cuma ya udah iya aja, setuju biar aplikasinya terinstall gitu ya, tapi kita tidak baca apa yang di dalamnya gitu ya. Sebaiknya dibaca. Nah, dalam ketika kita menggunakan aplikasi itu kalau berbayar ya, yang kita beli sebenarnya bukan programnya, tapi lisensinya. Kalau programnya kita bisa download dari mana saja, tapi izin untuk menggunakan program tersebut ya, atau lisensinya itu yang kita beli. Kalau programnya di poin terakhir ya, itu bisa kita beli secara langsung misalkan bersamaan dengan lisensinya, atau kita bisa download dari website dan lain-lain. Nah, program ini bisa termasuk public domain software yang gratis ya, atau shareware yang biasanya tuh free trial. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ya silakan Andi. Halo Pak, kedengaran Pak? Kedengaran. Iya Pak, saya izin bertanya Pak tentang itu apa tadi tentang perangkat lunak dari aplikasi dan perangkat lunak dari sistem. Itu Bapak boleh bisa jelasin nggak itu perbedaan yang sangat signifikan antara perangkat lunak aplikasi dengan perangkat lunak sistem. Yang Terus ini yang maksudnya. kedua, iya Pak. Terus yang kedua itu fungsi dari software database itu apa Pak? Oke. Interesting questions ya. Yang pertama dulu, bedanya software aplikasi dengan software sistem. Software aplikasi itu biasanya tools yang kita pakai. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Software aplikasi itu biasanya tools yang berkaitan dengan produktivitas kita. Jadi yang langsung berkaitan dengan kita sebagai konsumen, sebagai user. Kalau software system itu yang mengkomunikasikan komputer dengan hardware-hardware yang kita gunakan, misalkan driver dari mouse, driver dari grafik dan lain sebagainya, itu software system. Nanti setelah ini kita bahas software system ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, coba bisa diulang Andi? Software database Pak. Oh, kegunaan dari software database ya? Iya Pak. Kegunaan dari software database itu memungkinkan kita mengorganisasi sistem data. Jadi kalau kita punya bank data, misalkan kalau saya misalkan menjadi panitia ujian misalkan ya, saya punya bank data soal. Nah, setiap bank data soal ini punya key masing-masing ya. Nah, key ini adalah informasi utama
yang merujuk kepada alamat data soal itu. Nah, si aplikasi database itu memungkinkan kita untuk mengorganisasi data ini secara lebih mudah. Jadi ini tidak sama dengan bagaimana kita mengorganisasi tempat penyimpanan kita, tidak. Tapi misalkan database, kita punya database alamat penyimpanan file kita di komputer misalkan. Nah, ini mengolahnya kita menggunakan aplikasi database tersebut. Nah, aplikasi database ini bisa menghubungkan satu data dengan data lainnya menggunakan komunikasi yang mana itu pasti memuat informasi key dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi aplikasi database itu sebenarnya lebih ke memudahkan kita untuk mengorganisasi data, bukan kita mengorganisasi yang kita simpan di storage di hard disk kita, tidak, tapi bagaimana kita mengorganisasi data, misalkan data mahasiswa, data survei dan lain sebagainya. Seperti itu, Andi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sebelum ya silakan Kaila. Iya Pak, jadi tadi kan di consumer application itu ada updating itu minor, sama updating itu major buat software. Ya. Berarti Pak maaf kalau salah, berarti contohnya itu kalau dalam Mac OS itu, kalau upgrading itu berarti dari Mac OS Mojave ke Mac OS Catalina ya Pak? Ya. Saya sebenarnya tidak familiar dengan macOS ya, tapi kalau dari perubahan nama biasanya setiap ada perubahan nama itu berarti upgrade. Nah, biasanya ketika kita upgrade itu banyak sekali perubahan yang terjadi di situ. Kayak kalau tidak salah, saya bukan user macOS, jadi saya kurang tahu. Cuman dapat dikatakan gini, macOS itu setiap yang punya nama itu, perubahan nama itu pasti kepalanya, angka versinya itu berubah ya, dari macOS 11 ke 12 misalkan, atau 12 ke 13, betul tidak? Iya Pak. Nah, itu upgrade. Kalau update itu misalkan 12 versi 01 titik sekian gitu. Itu di upgrade dari 12 versi 01 titik yang lebih tinggi, atau jadi versi 02 dan seterusnya, itu update. Kalau 11 ke 12 atau 12 ke 13 itu upgrade dalam kasus macOS. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, karena saya ingin memecah recordingnya, saya stop recording dulu. Mungkin kita istirahat 2-3 menit ya. Ketemu lagi di 9.02.